Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dimanapun berada dan teman-teman sekalian, kita bertemu lagi di kajian Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek bersama saya Happy Andi Bastoni, dan kita akan bahas surat-surat Rasulullah SAW ke berbagai raja pada waktu itu. Sebagai muqaddimah, dikirimnya surat-surat Rasulullah ke berbagai raja pada waktu itu, ini juga membuktikan tentang kreativitasnya Rasulullah dalam berdakwah. Barangkali bisa kita bayangkan ya, kalau Nabi hidup di zaman penuh kecanggihan teknologi seperti sekarang ya, mungkin bisa dipastikan beliau juga menggunakan sarana-sarana seperti yang kita miliki hari ini. Artinya bisa jadi beliau menggunakan channel YouTube ya, atau mungkin media online yang lainnya, karena ini bagian dari sarana dalam berdakwah. Nah, karena waktu itu belum ada sarana seperti ini ya, maka yang digunakan adalah sarana surat ya. Dan ini tradisional banget gitu ya, tapi itu yang bisa dilakukan. Maka baginda Rasul segera mengirimkan ya, kalau bahasa kita hari ini blast gitu kan, mengirimkan pesan ke baik yang dikenal ataupun tidak dikenal ya. Jadi dikirimkan oleh Rasul yang dicatat sejarah ya, itu ada 8 surat. Tapi bukan ini saja ya, banyak surat-surat yang lain yang mungkin ya tidak dicatat dalam sejarah atau tidak sempat diriwayatkan oleh para sahabat. Tapi 8 ini ya, jelas teksnya, jelas orangnya yang dikirim, dan jelas raja siapa yang menerima. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Pertama adalah surat baginda Rasul SAW kepada Raja Habasyah atau Raja An-Najasyi. Raja Habasyah ini, teman-teman sekalian, adalah penguasa Habasyah, di mana sebelumnya kita pernah kisahkan ya, ada 2 gelombang kaum muslimin yang hijrah ke negeri Habasyah ini. Gelombang pertama dipimpin oleh Utsman bin Affan, kemudian gelombang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, setelah selesai perang Khaybar ya, nanti mereka Ja'far pulang, kita akan bahasnya. Nah, ini Raja Najasyi beragama Nasrani. Nabi mengirimkan suratnya dan dibawa oleh seorang sahabat, Amr bin Umayyah Dhamri, dari kabilah Bani Dhamri ya. Kabilah Bani Dhamri pernah kita bahas pada video-video sebelumnya, silakan teman-teman cek ya. Amr bin Umayyah Dhamri ini dikirim oleh baginda Rasulullah SAW, dan tibalah dia di Habasyah ya, melakukan perjalanan. Ternyata baginda Rasul SAW mengirimkan surat bukan hanya untuk Raja Najasyi ya, tapi juga kepada Ja'far bin Abi Thalib pada waktu itu. Nah, surat kepada Raja Najasyi dibawa oleh Amr bin Umayyah Dhamri ini ya, dan Raja Najasyi pun memeluk Islam, menerima surat Nabi dan menyatakan diri masuk Islam, walaupun dia mendapatkan tantangan dan tentangan dari para pengikutnya waktu itu. Tapi dia tidak peduli, karena itu dalam sejarah Amr bin Raja An-Najasyi ini dikenal sebagai seorang tabi'in ya. Jadi dia tidak pernah ketemu Rasulullah, tapi masuk Islam ya, dan wafat dalam keadaan muslim. Jadi huwa minat tabi'in ya, dia termasuk generasi at-tabi'in. Nah, surat yang kedua ditujukan kepada Ja'far bin Abi Thalib dengan instruksi, kata Rasul, kalian pulang ke Madinah. Nah, jadi Nabi menganggap bahwa kota Madinah sudah aman ya, sudah bebas dari ancaman orang-orang Yahudi paling tidak ya, karena sudah tersingkir semua, dan mereka juga sedang terikat dalam perjanjian gitu ya dengan orang-orang kafir Quraisy gitu ya. Jadi aman, maka disuruh pulanglah Ja'far bin Abi Thalib ini ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, ada satu poin lagi ya, Nabi melamar Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putri dari Abu Sufyan bin Harb, di mana suaminya ya meninggal dalam keadaan murtad di Habasyah. Janda Ummu Habibah.
Motif baginda Rasul menikahi Ummu Habibah ini antara lain untuk menyelamatkan di satu sisi, tapi di sisi lain untuk bagian dari strategi politik Rasulullah menaklukkan hati Abu Sufyan bin Harb, pimpinan tokoh Quraisy pada waktu itu. Nah, jadi namun status Ummu Habibah atau Ramlah ini dia sendirian, ya. Siapa yang akan menjadi walinya? Ya, walinya adalah ayahnya yang berada di Mekah, masih kafir pula. Maka dipilihlah saudara yang paling dekat dengan Ummu Habibah ini, namanya Khalid bin Sa'id bin As. Khalid bin Sa'id inilah yang menjadi wali dari Ummu Habibah, dan nikahnya unik. Nabi berada di Madinah, Ummu Habibah ini, Ramlah ini berada di Habasyah, dan terjadilah pernikahan. Kalau sekarang mungkin online, kalau dulu kan nggak ada sarana online, ya. Jadi nikahnya itu Ummu Habibah ini, ya, walinya Khalid bin Sa'id, sementara yang menjadi wakil Rasulullah adalah Raja Najasyi. Jadi kuterima nikahnya itu Raja Najasyi yang mewakili Rasulullah, dan ini secara hukum syariat dibolehkan. Nah, jadi mewakilkan. Jadi pengantin laki-lakinya enggak berada di lokasi, ya, mestinya kan hadir, tapi karena dia enggak ada maka diwakilkan kepada Raja An-Najasyi. Nah, ini pernikahan yang terbilang unik gitu, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan kaum muslimin, ya, balik lagi ke Madinah Al-Munawwarah persis setelah terjadinya perang Khaybar. Makanya dalam peristiwa ini Nabi mengatakan, la adri li ayyihima nausar. Saya enggak tahu, kata Rasul, saya ini senang banget, ya, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Bisa jadi karena kemenangan Khaybar atau karena kedatangan Ja'far. Nah, jadi Nabi senang dengan kehadiran Ja'far ini. Adapun Raja Najasyi, dia tetap masuk Islam dan kemudian meninggal pada waktu setelah terjadi perang Tabuk. Maka Nabi melaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasyi ini, dan dari sanalah kemudian bermula syariat sholat gaib. Nah, ini surat yang pertama yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian surat yang kedua, ya, dikirimkan kepada Raja Mesir, Muqawqis, Nasrani, beragama Nasrani. Untuk membawa surat Nabi ini diutuslah Hatib bin Abi Balta'ah, ya, Hatib bin Abi Balta'ah ke Raja Muqawqis Mesir, beragama Nasrani, Kristen Koptik. Dia berangkat dan bertemu dengan Raja Muqawqis ini. Disampaikanlah surat Rasul dan surat Nabi diterima dengan baik oleh Raja Muqawqis ini, ya. Dia tahu, namun sayang dia tidak masuk Islam. Beberapa sejarawan mengetengahkan analisa, yang bisa jadi karena dia tahu kebenaran risalah Rasulullah tapi tidak mau masuk Islam, ya, karena gengsi. Ya, makanya kalau kita bicara tentang hidayah, ketika seseorang betul-betul mempelajari Islam secara objektif, ya, apa adanya, ya, maka insya Allah dia akan mendapatkan hidayah. Kalau Anda pun tidak mendapatkan hidayah, ya, mesti ada kesombongan dalam hatinya. Nah, jadi bisa jadi Raja Muqawqis ini, ya, walaupun tahu kebenaran Islam tapi karena dalam hati masih ada sifat sombong dan kemudian khawatir dikucilkan oleh orang-orangnya, maka dia tidak masuk Islam. Kendati demikian, ya, dia tetap menerima dengan baik surat Rasulullah, bahkan mengirimkan hadiah, ya, untuk Rasulullah berupa dua orang wanita, ya. Pertama namanya Maria Al-Qibtiyah, yang kedua adalah Sirin Al-Qibtiyah. Dan ada, ya, satu orang budak laki-laki lagi namanya Maburi, ya, dan dibawalah serta hadiah-hadiah lain, ada unta, ada keledai dan seterusnya, dibawa ke Madinah. Nah, Maria Al-Qibtiyah, ya, ini belakangan, ya, dimerdekakan oleh Rasulullah dan diperistri oleh Rasulullah. Dari pernikahan Rasulullah dengan Maria Al-Qibtiyah ini lahirlah seorang anak namanya Ibrahim, anak kesayangan Rasulullah. Namun sayang, ya, putra beliau ini yang meninggal di waktu kecil, ya, sekitar umurnya belum genap 2 tahun, ya, sekitar 18 bulanan, ya. Dia meninggal bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Makanya sempat terjadi kehebohan waktu itu. Orang-orang menghubungkan antara terjadinya gerhana matahari dengan wafatnya putra Rasulullah. Lalu Nabi mengklarifikasi, ya, bahwa inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Matahari bulan itu tanda kekuasaan Allah. La yankhasifani, dia tidak akan tertutup, tidak akan terjadi gerhana bi mauti ahadin, dengan wafatnya seseorang atau dengan lahirnya seseorang, enggak ada hubungan.
dan disyariatkanlah sholat gerhana sejak saat itu. Nah, ya, jadi adapun Sirin ya, Al-Qibtiyah ini diserahkan kepada Hasan bin Thabit, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini surat Nabi ke Raja Mesir yang bernama Raja Muqawqis. Kemudian yang ketiga adalah surat Nabi ke Raja Persia. Ini luar biasa ya, Raja Persia. Surat ini dibawa oleh seorang sahabat Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi. Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi, seorang sahabat Nabi yang pemberani, bahkan dalam sejarah bisa disebut dialah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah berjumpa dengan dua raja, ya, Persia dan Raja Romawi. Ya. Tidak ada sahabat Nabi yang lain pernah ketemu dengan dua raja besar ini, Raja Romawi dan Raja Persia. Nah, pertemuannya dengan Raja Romawi itu nanti ketemu pada kisah pada zaman Nabi, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia berperang. Nah, pertemuannya dengan Raja Persia pada kali ini ketika dia diminta oleh Rasul untuk membawa surat beliau ke Raja Persia. Ya. Perjalanannya hampir 2 bulan dia tempuh sendirian. Ini menunjukkan keberanian luar biasa, nakumullah ya. Dan tibalah di Raja Persia, diberikanlah surat tersebut. Ya, karena Raja Persia ini tidak bisa berbahasa Arab, ya, maka dibacakan oleh staf yang bisa bahasa Arab. Dalam kalimatnya itu berbunyi ya, bahwa surat ini ya, min Muhammadin Rasulillah. Oh, tersinggung Raja Persia ini. Ini orang berani banget mengirim surat dan menyebutkan namanya lebih dulu daripada nama saya, gitu kan. Maka diambillah surat tersebut jemaah dan kemudian dirobek oleh Raja Persia ini. Ya, maka merasa misinya sudah selesai ya, maka Raja Abdullah bin Huzaifah As-Sahmi ini segera kembali ke Madinah Al-Munawwarah dan melaporkan hal itu. Ya, melaporkan hal tersebut dan Rasulullah SAW mengatakan ya, mazzaqahallahu mulka. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya juga. Dan terbukti ya, tidak lama setelah itu terjadi kudeta, pemberontakan internal kerajaan Persia, dan satu demi satu ya, negara bawahannya melepaskan diri dan rontoklah ya, kerajaan Persia. Dan puncaknya kerajaan Persia ini hancur ya, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab dalam perang besar namanya perang Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Semoga Allah merobek-robek kerajaannya ya, runtuh kerajaan Persia. Nah, ini surat-surat Rasulullah kepada raja-raja utama pada waktu itu, dan masih tersisa beberapa raja yang akan dikirimi surat oleh Rasulullah SAW ya, Raja Romawi, kemudian Raja Bahrain, kemudian Raja Yamama, ya, kemudian Damaskus dan Kerajaan Oman. Nah, sisa-sisanya ini ya, surat Rasulullah kepada para raja ini ya, kita akan bahas pada video berikutnya insyaallah beserta dengan analisanya. Tetap bersama kami Happy Andi Bustami di program Belajar Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.